Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Amin. Yang pertama sekali terima kasih nih Kang sudah siapkan waktu untuk datang kita bincang-bincang santai di program Podcast Masjid Agung Al-Akbar, Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Dalam Bismillah bincang santai nikmat Allah. Kita santai saja Kang. Santai. Tidak usah tegang-tegang. Iya sih tegang-tegang. Ini untuk kita ambil hikmah dalam pelajaran kehidupan setiap orang menjadi pelajaran bagi yang lain. Amin insyaallah. Masya Allah. Kalau biasa kita, siapa saya selama ini saya tahu ini Kang Deden. Kalau biasa nama lengkapnya? Nama lengkapnya itu Deden Bilal Maskur. Deden Bilal Maskur. Iya. Oh ada Bilalnya ya? Ada. Oh gitu. Insyaallah. Kalau kita bisa sintis sedikit, ini cerita Bilal dari mana ini? Jadi orang tua pernah menyampaikan pada waktu ibtidaiyah, kamu dikasih nama Deden itu asli Jawa Barat. Sebenarnya kok ada Bilalnya Bapak? Karena Bilal itu sahabat Rasulullah. Oh gitu. Ya, yang pantang menyerah dalam perjuangan. Iya, mempertahankan akidah. Akidah. Gitu. Benar. Ya harapannya Kang Deden nanti tumbuh besar seperti itu. Seperti itu. Dan ternyata benar memang. Insya Allah. Masya Allah. Ini saya lihat-lihat dan dengar. Mungkin untuk orang Sorong Raya, untuk Kang Deden tidak asing lagi. Insya Allah. Makanya kita undang Kang Deden untuk diskusi, memberikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Mungkin mudah-mudahan pemirsa ini bisa menjadi terinspirasi bagaimana untuk mengolah batinnya, melangkah dalam kehidupan. Amin. Nah, kalau kita flashback ke belakang, Kang Deden masuk di Papua ini startnya dari mana Pak Deden? Startnya sebetulnya saya ini kalau daerahnya daerah Timika. Awalnya dari Timika? Timika. Itu di tahun berapa? Tahun 2006. 2006 di Timika. Timika. 2006 di Timika kita ada sebuah pendidikan Islam yang ada di SP3. Di daerah Trans di Timika. Trans. Pendidikan Islam. Islam. Mulai startnya dari situ. Dari situ. Masuk dalam ranah dakwah pendidikan ini. Insya Allah. Ya. 2006. 2007 kita ke Jayapura. Ke Kerom sana, Kerom Barat, Kerom daerah Timur, Trans juga. Trans juga. Ya. Akhirnya juga memberikan motivasi terhadap warga masyarakat Muslim. Transmigrasi ini. Transmigrasi. Oh iya betul, karena memang di tahun-tahun itu banyak ujian ya. Betul. Dan tidak sedikit yang minggat, lari balik. Iya oke. Nah memberi motivasi kepada saudara-saudara Muslim. Bagaimana caranya saya untuk memberikan motivasi terhadap Muslim bahwa kita ini seorang Islam, Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya benar. Bukan seakan-akan power to power di dalam. Tapi kita harus memberikan motivasi terhadap warga masyarakat bahwa Islam ada rahmatan lil alamin. Ya. Untuk memberikan ketenangan terhadap seluruh umat yang ada di tanah ini. Ya. Bukan di Papua, di tanah ini. Di tanah ini. Di Indonesia, di bumi. Ya, di bumi. Terlebih khusus di Papua tentunya. Papua, ya. Jadi saya ingin bahwa Islam ini bisa mereda dalam hukum alam, hukum agama, hukum adat. Karena kita diberikan. Karena rahmatul alamin tadi. Walaupun di mana kita berada, kita akan hadir sebagai rahmat bagi yang lain. Kehidupan ini. Dari 2007 itu. 2007. Nah. Ketika masuk di Papua sebelum ke sini itu apa dalam pikiran dengan Papua itu? Dalam pikiran. Karena di Jawa apalagi Jawa Barat orang tidak kenal Papua misalnya. Iya. Atau Kang Deden kenal Papuanya dari mana? Saya mengenal Papua. Kenapa sih Papua selalu hiruk pikuknya itu salah paham antara suku dengan suku? Misalnya di antara itu. Dan kebetulan pada waktu itu ada kejadian di Timika. Itu suku Kamuru. Dengan suku Dani. Iya. Jadi kilo 10, kilo 20 sampai ke mana? Sampai ke ke Miles 31.
kita ingin tahu seperti apa kejadiannya. Ternyata persoalan sedikit saja, sepele. Sepele. Artinya ini terkait dengan budaya. Dengan budaya. Ya. Kita masuk perlahan-lahan. Itu termasuk menginspirasi Kang Deden untuk mendalami Papua itu. Betul. Pada waktu itu. Itu di Timika. Timika, ya. Berarti praktis cuma 1 tahun di Timika. 7 bulan. 7 bulan saja. Iya. Lalu kemudian ke Jayapura itu. Jayapura berapa lama? 9 bulan ada. 9 bulan juga? Iya. Sampai saya tahu suku-suku Jayapura. Iya. Tanah Hitam. Kalau masing-masing punya kesan. Kalau kesan di Timika dengan Papua, dengan Jayapura bagaimana? Sama saja? Agak sedikit perbedaan. Ya. Perbedaan. Kalau Jayapura itu banyak sukunya. Multikultural di sana. Iya. Tapi kalau di Timika kan ada suku terbesar saja. Iya. Banyak sukunya tapi banyak suku terbesar cuma 2, Kamoro sama Dani. Gitu. Oh, disatukan dikelompokkan dalam 2 suku terbesar. Betul. Gitu. Kalau Jayapura rata-rata tapi memang banyak. Banyak ya. Ya. Sudah heterogen, majemuk ya, suku-suku kumpul. Betul. Ya. Apalagi ditambah dengan suku Nusantara yang masuk ya. Betul. Itu kan ini di Jayapura juga dengan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, dengan dakwah seperti itu, mengajak masyarakat untuk tadi menghadapi kehidupan di Papua yang mungkin dianggap keras pada tahun-tahun itu. Saya ketemu namanya Ondo Api. Ondo Api itu apa? Ondo Api itu dia punya tokoh begitu. Dia punya tokoh. Tokoh suku Ondo Api di di Tanah Hitam. Tanah Hitam. Jos Awi namanya. Ya. Beliau itu adalah salah satu kepala dinas pariwisata Kota Jayapura. Oh, tapi dipercayakan di kepala dinas Ondo Api itu ya. Terus saya ketemu lagi dengan kepala suku. Kepala suku dari suku mana? Di Tanah Hitam juga. Ya. Beliau adalah salah satu penjaga lembaga. Di Jayapura, kemasyarakatan Jayapura. Kenapa ini bisa sih paham dan lain Coba diskusi dengan mereka. mereka. Kesimpulannya gimana? Mereka punya penyampaian. Ternyata cuma hanya pembagian saja. Oh, terkadang di pembagian warisan mungkin harta begitu. Ya, pembagian mungkin ada galian tanah. Oh, begitu. Ini kekurangan sedikit bagiannya. Kawasan, petuanan adat ya. Betul. Itu juga memicu ya, sering memicu. Akhirnya saya satukan kembali, maka terjadilah itu perumahan Pemda namanya. Di Tanah Hitam. Tanah Hitam itu perumahan Jayapura, ya. Tapi sampai sekarang tanahnya masih hitam. Gunungnya hitam. Karena sama seperti kalau di sini Jalan Baru, jalannya sudah lama tetap jalan baru. Pada sampai jalan sudah rusak-rusak nih. Ini tanah hitam, tetap hitam selama-lamanya ya tanah hitam. Iya. Nah, dari Jayapura itu kemudian saya ke Sorong. 2008. Sudah ke Sorong. Maret. Ya, artinya dari Papua sudah mulai dari ujung timur Timika. Iya. Sedangkan Jayapura. Ujung Indonesia. Di Aceh sudah pernah sampai? Sudah, Pak. Oh, berarti sudah dari Sabang sampai Merauke? Insya Allah. Cuma tidak lama, Pak. Berarti Kang Dedeng ini petaru juga. 3 bulan, 4 bulan. Oh ya, balik. Itulah. Kebetulan saya sekalian ada pekerjaan Sitak namanya, itu di Telkomsel sama ProXL. Oh begitu. Jadi sekalian kerja seperti. Jadi relatif memang pindah-pindah. Pindah-pindah. Selesai satu pindah lagi di tempat lain. Betul. Ya. Nah di Sorong itu tahun 2008. Nah tentunya di Sorong juga begitu multikultural, orang majemukan yang tinggi. Ya. Nah selama perjalanan dalam dakwah, dalam usaha, ada kesan dengan saudara-saudara Papua? Saya mencoba bergaul dengan teman-teman di Papua, asli Papua. Lintas etnis ini. Ya. Walaupun orang Jawa Barat, Rembur Kuring ceritanya. Jadi ada dari Minabuan, ada dari Pakpak, ada dari Nabire, sekumpul itu di Aimas. Kabupaten Sorong sekarang. Kabupaten Sorong sekarang ini. Ya. Jadi saya mencoba sebetulnya ada apa dengan Papua. Kita biasa minum, Pak. Bisa kerja. Tidak ada kerja. Kenapa? Tidak bisa. Dengan beralasan. Terus, saya kumpul lebih kurang sekitar 25 orang. Ya, itu lintas suku? Lintas suku. Oh Masya Allah. Dan teman-teman dari asli Papua nih? Iya. Jadi saya coba, ini ada kerja. Ya. Ada kerja
ngecor jalan. Oh, proyek ini. Proyek. Artinya memberikan mereka motivasi untuk bangun usaha begitu. Step demi step saya coba, mereka bisa. Coba yuk, boplang dulu sekian kali sekian, kita atur. Alhamdulillah sekarang bisa, walaupun mungkin karena bukan dari sekolah, dari pengalaman, maka perlahan demi perlahan mereka ngerti tentang bangunan. Jadi sekaligus memberikan mereka pendidikan secara langsung. Iya. Jadi mereka praktek di lapangan ini untuk apanya dia gitu. Untuk mempunyai keahlian. Jadi langsung di lapangan ini. Di lapangan. Ya. Oke, bisa. Akhirnya ternyata. Bisa. Dan yang paling aneh lagi. Ada beberapa orang bisa pasang tower naik ke atas. Bisa itu? Bisa. Dari saudara-saudara dari Papua? Iya. Saya buktikan ada. Cuman saya kadang-kadang khawatir. Karena mereka ini kadang-kadang Iya benar. Tolong pakai pengaman. Tidak mau. Tidak mau. Bapak saya biasa. Safety belt. Tapi tidak mau pakai. Tidak mau pakai. Sampai ya ke apa? Wah, bahaya. 42 meter. Wah iya. Masalahnya itu berhubungan dengan denda adat itu ya Kang Deden. Saya bilang, aduh ade tolong Kak. Iya Kak. Dia bilang, kita biasa. Jangan, kok biasa. Akhirnya kita suruh, kalau sudah kering jam 10 udah kering baru naik. Ada gerimis baru turun. Karena kita gak ada kekhawatiran. Betul. Pengamanan kerja tuh. Tapi mereka bisa. Bisa. Artinya bahwa dari pengalaman itu Kang Deden, bahwa saudara-saudara di Papua ini sebetulnya punya kemampuan. Bisa asal dorongannya, motivasinya terus-menerus ya. Betul. Oh begitu. Jadi bukan soal, ini saya agamanya ini bukan. Saya suku ini bukan. Mereka perlu perhatian. Bukan berlebihan, tetapi berikan dia kesempatan untuk kita kawal menjadi mereka bisa. Artinya peluang-peluang itu bisa kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Bisa. Nah, itu yang Kang Deden buat selama bersentuhan dengan saudara-saudara di Papua itu. Betul. Nah dari situ saya mencoba. Interaksi di lapangan di masyarakat. Kota Sorong. Di Kota Sorong. Di Kota Sorong. Sekarang sudah multi. Saya masuk ke lokalisasi. Saya masuk ke. Pokoknya semua lintas ini. Pokoknya. Intinya Kang Deden punya misi. Ada apa sebetulnya di sini kok banyak orang? Kenapa? Di sini kenapa banyak orang? Kenapa? Ada apa? Ternyata Pak, setelah saya masuk Pak Ustadz, di panti pijat, itu banyak sarjana Pak. Banyak sarjana? Ada sarjana. Oh, artinya ada juga yang. Ada. Dan saya setelah diskusi, kita mengadakan pengajian setiap malam Jumat. Artinya itu model pembinaan. Alhamdulillah sekarang dia punya TK sendiri dengan punya suami yang baik. Ada juga dia punya istri, dia punya usaha yang baik. Artinya mereka sebetulnya tekanan batin. Artinya mereka juga bisa diarahkan untuk merubah performa kehidupannya menjadi lebih baik. Betul. Alhamdulillah. Jadi semua lini Pak Kang Deden masukin. Oh Masya Allah. Orang bilang, kenapa Deden itu? Lebih hebat Kang Deden daripada kita nih. Kita cuma mungkin berani di mimbar-mimbar saja. Kang Deden semua lini masuk ini. Masuk Pak. Kalau lokalisasi, insya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Kemana saja terlalu lama kasih. Saya bilang, ada di sini duduk dulu. Bagaimana kabar? Sehat? Oh sehat Pak. Itu keluargamu sehat Pak. Baru sudah punya suami. Suami yang kemarin sudah lepas. Oh begitu. Baru artinya ini pendekatan kekeluargaan kepada mereka ya? Betul. Nah kenapa saya begitu? Satu nama lagi. Kalau tadi Deden Jawa Barat, bila sahabat Rasulullah yang kuat akan tahanan gempuran perjuangan, ada nama saya satu lagi, namanya Maskur. Nah di sini saya harus senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Benar, kita semua. Jadi Maskur itu artinya, jadi Bilal itu berhubungan dengan perjuangan sahabat, ketabahan, ketungguan dan perjuangan. Betul. Maskur itu menjadi pribadi yang bersyukur. Wah, tidak salah orang itu memberikan nama ya. Jadi jangan bilang nama tidak punya arti. Betul. Kan terkadang orang bilang, apalah arti saya buat nama.
Betul. Ternyata nama itu inspirasi yang diberikan oleh orang tua. Luar biasa. Nah, di samping gerakan dakwah, perubahan dakwah, saya dengar ini Kang Dedeng sekarang memang aktif banyak juga di majelis-majelis taklim dalam rangka pembinaan itu. Iya. Sejauh ini sudah pergerakan bagaimana dengan majelis taklim yang dicoba dikati dibina? Alhamdulillah, Ya. Majelis Taklim kita tidak mempengaruhi, tetapi tidak memberikan motivasi yang luar biasa terhadap ibu-ibu. Memberikan motivasi nih. Motivasi. Benar. Jangan saling menyalahkan membaca Al-Quran yang salah, Ya. tajwid yang harus benar. Karena semua ini proses belajar. Proses belajar. Ya. Jadi alhamdulillah ada beberapa majelis taklim setiap malam Jumat dari maghrib sampai isya Ya. saya bimbing yasinan. Ya. Dari isya sampai selesai yasinan. Terus saya berjalan sambil memberikan apa sih artinya Al-Quran yang sebenarnya. Ya. Jadi kita sifatnya bukan ceramah. Ya. Artinya intinya motivasi ya. Yang motivasi. Itu kepada menjadi majelis taklim. Ada 16 majelis taklim. Oh, Masya Allah. Lebih hebat Kang Deden ini, Masya Allah. Kita jadi malu ini bicarain Kang Deden ini. Ya Allah. Tidak juga ilmu. Saya dengar sekarang Kang Deden jadi ketua BKM ini. Iya. Yo. BKM di mana Kang Deden? Di BKM Masjid Rahmatullah. Oh, Kampung Bugis. semoga Kang Deden selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Ya. Di samping itu di dalam kerukunan besar keluarga Lembur Kuring itu Ya. programnya apa saja? Program sosialnya. Kalau di PPKS, Ya, PPKS ya dulu Lembur apa Kuring, namanya? PPKS. Sekarang. Ya. Oh. Paguyuban Pasundan Kota Sorong. Oh, begitu. Di situ udah multi juga manusianya jadi. Oh, sudah gabung juga? Udah gabung juga ya. Tidak murni tidak saja orang Pasundan. Yang lain masuk juga. Tidak. Jadi begini, orang Pasundan ada yang dapat orang Ambon. Oh, iya gitu. betul. Ada istrinya orang Ambon bergabung, gitu, ada bergabung. suaminya orang Jawa bergabung. Bergabung begitu. Oh, suaminya orang Medan bergabung, gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah ada beberapa program di PPKS. Ya. Yang pertama kita buka puasa bersama Itu setiap Ramadan. setiap tahun. Oh, dalam rangka penguatan silaturahmi Ya, ukhuwah betul. ya. Yang kedua kita mengadakan halal bil halal setelah Idul Fitri. Dan alhamdulillah Idul Adha ini kita sudah dapat 7 ekor sapi walaupun belum lunas. Dia tiap bulan nyicil. Oh, Di Paguyuban. itu program terus menerus itu. Terus menerus, alhamdulillah Berjalan. Maulid Nabi kita laksanakan juga, Isra Mi'raj. Oh, jadi setiap event-event keagamaan Ya. dibuat. Tapi setiap mau puasa, mau Ramadan ya, Ya. itu kita biasa kumpul sembako Ya. untuk berikan kepada yatim piatu Ya. atau orang-orang kita yang membutuhkan. membutuhkan. Apalagi ini sekarang Ramadan ini sekitar 90 hari, Pak. Ya. Kita 1 bulan ke depan akan masuk Ramadan. Ya. Masya Allah. Semoga Allah sampaikan kita dengan Ramadan, Pak Deden. Amin, insyaallah ya. Nah, saya dengar sekarang Kang Deden aktif di partai. Aktif ya. Oh gitu. Nah, ini kira-kira misi partai apa nih dulu nih Pak? Kita ingin dengar. Artinya kan orang semua punya tujuan berpartai. Jadi begini Pak Ustaz. Ya, Saya sebetulnya sudah tidak di partai. sebetulnya. Sebetulnya. Semua istirahat saja ini sebetulnya. Artinya saya ingin santai gitu. Ya, Tapi dengan gerakan-gerakan dari mulai pusat, wilayah, Ya. daerah, ngelihatnya, kita kan belum merasakan, melihatnya kurang kondusif. ya. Dan di daerah kita merasakan secara ekonomi kerakyatan itu kurang menyentuh. Nah, artinya dari sisi perjuangan-perjuangan sebelumnya itu dirasakan belum ada seperti perubahan yang signifikan. Betul. Nah, kemudian itu mungkin memotivasi Kang Deden. Saya memotivasi. Nah. Akhirnya, insya Allah ke depan, apabila Allah Mentakdirkan, mentakdirkan, dipercayakan. amanah kepada saya, insya Allah saya bukan membebani diri saya, bukan diberikan tanggung jawab oleh Ya. masyarakat, tetapi saya ada sedikit program-program yang dilanjutkan oleh ulama-ulama kita, oleh leluhur kita yang akan saya terapkan. Itu masalah sosial keagamaan. Ya, Untuk pendidikan barangkali bisa kita sharing lewat diskusi dan lain sebagainya bagaimana pendidikan keagamaan umum dan lain sebagainya
bisa pemerintah memperhatikan. Artinya ada dorongan dari pihak warga masyarakat, tokoh agama, adat ada, dan kita membawa visi misi itu. Ya. Karena sebagai anggota dewan, misalnya tentunya itu kan bukan penentu, tapi memberikan jaminan dari warga masyarakat kepada eksekutif, kepada eksekutif. Ini loh Pak, hasil evaluasi di lapangan dengan beberapa tokoh bahwa ini adalah perlu diperhatikan yang lebih utama. Artinya kebutuhan masyarakat itu yang harus diutamakan. Betul. Ya, jangan sampai kemudian sekarang kan begitu nih. Ya. Artinya orang masih banyak janji-janji manis kan? Ya. Tahun-tahun janji ini sekarang kan? Mudah-mudahan tidak. Maksudnya ini apa di sebagian kenyataan. Ya, betul. Nah, kita berharap apa niat kandidat ini itu terus Allah jaga sampai dengan Allah takdirkan misalnya kalau itu amanah diberikan. Insya Allah. Tapi kalau di persoalan dakwah kandidat tetap berjalan terus. Saya tidak mau berhenti. Iya, artinya kan begini, di banyak pengalaman itu ada orang kan ketika mau caleg, ini maaf nih. Ya kandidat mudah-mudahan tidak bikin bantuan ke masjid, karpet. Begitu tidak dapat, karpetnya diminta lagi. Saya tidak. Iya, artinya saya tilangkan dia. Jadi begini, Pak Ustadz, saya luruskan. Iya. Orang yang senantiasa berbuat seperti itu, upamakan sound system, seragam, memang pada waktu itu mereka berbuatnya. Iya. Jadi jauh hari sebelumnya itu mereka santai. Dia mau baru sekarang ini mau harap baru mah. Itu berarti niat yang salah apa bukan Deden? Salah. Iya. Jadi kalau niat yang betul. Tapi Kang Deden sebelum caleg ini memang sudah bersentuhan dengan majelis taklim, dengan pergerakan dakwah sudah bersentuhan. Sudah insya Allah. Iya, bukan nanti mau tahun politik baru dekat lagi. Tidak, alhamdulillah. Nah, itu mungkin itu yang menjadi inspirasi kepada pemirsa bahwa dalam berbuat baik memang jangan melalui momen-momen tertentu karena punya kepentingan. Cuman saya berharap kepada teman-teman politik jangan saling menghasut, jangan saling menjatuhkan. Benar, jangan kampanye hitam itu ya. Itu saja. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan kita untuk di sana dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, tentunya mempunyai visi misi yang jelas. Betul. Karena begini. Yang asal-asalan ya? Ya, karena begini. Yang saya di lapangan begitu saya temukan. Kita ini kan anggota dewan ini hanya pengawas. Fungsi pengawasan. Ada fungsi pengawas. Ya, pengawasan. Tapi tidak jelas. Apa yang diawasi? Ya. Fungsinya seperti apa? Gitu. Padahal ada yang perlu kita bawa di ranah pemerintah dari warga masyarakat. Nah ini kadang-kadang orang salah persepsi, salah tindakan. Akhirnya apa yang disampaikan kepada masyarakat itu semuanya salah. Ya. Nah ini perlu yang diluruskan itu. Itu luruskan. Jadi itu tugasnya Ustadz itu. Benar sebetulnya. Ini tanggung jawab kita bersama sebetulnya. Iya. Jadi jangan bilang misalnya begini. Tidak Ustadz. Ya. Kalau kita mau menjalankan amanah yang sesungguhnya, Allah berikan kepada kita, terlepas itu partainya apa, kita uji dulu. Maksud ujinya? Uji kompetensi dulu. Oh betul. Iya. Artinya kamu mau apa di sana? Iya, menakar diri begitu. Ya. Jangan ditakar dengan kantong. Iya. Kantong memang mesti perlu ada. Tapi yang itu kemudian jadi tujuan. Jadi akhirnya kan merusak masyarakat. Betul. Ketergantungan dengan uang misalnya. Kalau kasih uang saya tidak mau memilih. Dia pikir mungkin kalau pemilu orang cuma 1 tahun atau 1 hari. Ini 5 tahun. Dapat 500.000 korban 5 tahun ya. Nah, itu betul Pak. Harus memberikan kesadaran kepada masyarakat. Jadi saya memberikan ini terus terang aja. Coba kita berbuat dari sekarang. Ya. Pokok pertama ikhlas dulu. Ya, standarnya. Betul. Jadi masalah besar kecilnya itu kan semua politik pasti ada. Bukan money politik ya. Ada kos politik. Ada kos politik. Ya. Tapi ketika masuk ke ranah money politik, maka di situ Islam kan tidak boleh kan. Ya. Melarang. Ya. Tapi kalau silaturahmi begini makan. Ya, itu. Kita kumpul-kumpul, kita ada kopi. Ya. Kos politik maksudnya. Kos politik.
Nah ini yang perlu kita luruskan dan menyampaikan luruskan, kepada masyarakat. Pak Kang Deden, ini kan di Papua ini kan multikultural. Ya, siap. Multikultural itu artinya kita berhadapan dengan bukan saya orang Papua, dengan suku-suku Nusantara yang banyak ini. Ya. Nah, kesan Pak Kang Deden orang-orang Papua sendiri dalam interaksi sosial, bagaimana kira-kira pengalaman? Apakah mereka itu misalnya menurut Kang Deden apa bisakah diarahkan kepada yang kebaikan ataukah kemudian itu menjadi batu sandungan dalam pergerakan kita? Selama ini ada tantangan-tantangan seperti itu atau tidak? Kalau saya selama ini tidak ada tantangan. Selama berinteraksi itu? Iya. Kenapa? Kita kenapa harus takut? Saya kan orang Papua. Ya. Jalan saja. Tapi ketika Bapak bilang, takut ada ribut. Oh berarti Bapak sudah bukan orang Papua lagi. Ya, artinya memang kultur budayanya begitu ya. Begitu. Jadi kita harus juga memahami dan tidak bisa menanamkan ketakutan, tapi justru itu membangun kita untuk terus berbuat yang terbaik. Betul. Dan mereka mau. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Mau sesungguhnya. Iya. Jadi coba adakan pendekatan face to face. Ya. Sebetulnya ada apa? Ya karena kalau hitung dari tahun 2008. Ya. Sudah berapa tahun Pekan Deden di Papua? 14 tahun. 14 tahun. Ya. Artinya sudah banyak pengalaman selama 14 tahun itu dengan bersentuhan dengan masyarakat, dengan budaya yang berbeda-beda ini ya. Saya terutama tahun 2010. Ya. Itu saya sitak itu atau saya mencari titik koordinat Telkomsel di Maibrat. Oh ini bagian keilmuan tersendiri juga. Iya. Karena kalau pasang pemancar, kita dulu yang turun. Itu harus pasang itu dulu ya? Iya. Cari titik koordinat dulu? Iya. Oh jadi tidak sembarang pasang itu ya? Tidak sembarang pasang. Jadi iPad, IT-nya, ayam itu saya masuk. Oh. Jadi orang bilang, bagaimana pengalamannya kalau sampai lari, Pak Deden. Bikin apa lari? Itu kan karena kesalahpahaman antara calon yang menang yang tidak menang. Kesalahpahaman. Jadi harus ada penengah. Ya. Ketika ada penengah yang betul-betul ingin menengahi, maka itu bagus. Tapi ketika ada persoalan kecil, baru provokator masuk. Nah ini yang menjadi penyebabnya. Nah, sekarang tinggal kita saja sebetulnya tinggal kita secara pribadi. Ada pengalaman yang sangat luar biasa buat saya. Di situ waktu itu saya digandeng dengan Pak Dance Sangkek di IT-nyo. Jam 5 sore. Masyarakat kumpul semua. Artinya ada apa sebetulnya di sini? Jadi begini, dari pihak ujung timur, ribut. Saya datang hadapin, Pak Deden hati-hati. Saya bilang, ada apa Pak? Oh begini masalahnya. Kenapa kemarin peta lain di sebelah sana titik koordinatnya? Baru yang kedua di sini. Baru Bapak kenapa di sebelah sana? Ini karena ketidakpahaman. Ya. Miskomunikasi istilahnya. Miskomunikasi. Ya. Alhamdulillah Pak pada hari itu saya berikan penjelasan bahwa titik koordinat yang sebetulnya di sini. Kalau kita tarik ke sebelah sini 400 meter dari sini maka akan terjadi roaming, tidak kena. Akhirnya saya tarik 650 meter ke ujung kampung supaya repeater yang dari Ayamaru, repeaternya itu. Dari Ayamaru, dari iPad itu bisa klop pada waktu itu. Akhirnya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua di sana mengerti dan tahu. Begitu. Itu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Ternyata mereka itu perlu pemahaman, perlu pengertian. Diberikan pengertian sebetulnya. Sebetulnya. Jadi sebetulnya artinya kalau dengan menyampaikan dengan baik, dia akan paham. Jangan lari kita Pak. Iya. Kalau kita lari, justru tambah membuat suasana lebih kacau. Harus dijelaskan ya. Saya hadapi. Itu salah satu pengalaman itu. Itu pengalaman. Oh Masya Allah. Jadi besoknya baru baku biasa di kantor KPU. Di waktu itu saya bilang itu kan ranahnya politik. Biarkan saja kita kan di luar itu. Tidak mungkin juga orang baku hantam
tidak apa yang tidak ada masalahnya. Ya. Oh begitu Pak, ya. Bismillah saja saya bilang begitu. Alhamdulillah juga tidak. Oh, Masya Allah. Jadi sebetulnya ada pengalaman itu. Artinya saudara-saudara kita ini yang Papua sangat bisa menerima perubahan-perubahan asal dengan tadi bahasa dan penyampaian yang baik. Yang baik. Jadi Masya jangan Allah. yang merasa ini. Saya terus terang aja. Ke Wamena sudah. Sampai Wamena juga pernah. Sampai Puncak Jaya. Itu juga sudah. pasang dalam rangka pasang. Iya. Nabire sudah. Jadi setidaknya Kang Deden ini sambil dengan usaha dunia tapi menyampaikan juga kebaikan-kebaikan ya. Insya Allah. Ya, diikuti dengan dakwah-dakwah begitu. Dengan dakwah-dakwah. Masya Allah. Jadi jangan terputus lah. Iya benar. Karena kata Ustadz bilang, Iya. dengar saya di pesantren, di masjid itu kan ada dakwah tuh. Walaupun sedikit sampaikan. Balughani walau ayah. Sampaikan walau satu ayat itu ya. Ayat Masya sampaikan. Allah. Yang ditahu apa itu yang disampaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak menyampaikan, orang bagaimana mau tahu? Tahu benar. Tentunya dengan hikmah ya, bagaimana cara menyampaikan kepada. Betul, Ustaz. Masya Allah. Artinya ini kita pasti manusia beda-beda pemahaman dalam kepalanya kan? Betul. Iya. Tinggal kita yang membahasakan bagaimana supaya mudah difahami dan mengerti. Dipahami. Masya Allah. Jadi hari ini. Nah selama di Sorong, Kang Deden yang sudah 14 tahun itu dalam pergerakan bersentuhan sosial dengan teman-teman lain dalam dakwah, ada tidak kesan dalam dakwah yang paling berkesan? Misalnya dalam proses membantu orang atau proses bagaimana pendekatan kepada orang yang mungkin dulu dari lembah tadi yang bisa tanya contoh di tempat-tempat di prostitusi atau secara personal, ada tidak pengalaman yang paling berkesan? Oh ada. Jadi orang ini saya ajak yasinan. Yasinan. Padahal mungkin dia bersetubuh dengan orang lain. Saya ajak. Terus ketika sudah, artinya tidak usah penuh dia punya apa yang telah dia buat kejahatan. Sekarang bagaimana supaya dia bisa jadi baik ini? Jadi baik. Kemudian itu jadi masalahnya sekarang jadi masalah fatal. Jadi ada pacarnya. Ini kamu ngaku ustaz baru bawa pacar orang. Masya Allah, saya bilang. Jadi dituduh ini. Iya. Padahal ingin menyelamatkan ini. Menyelamatkan. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman yang di Muhammadiyah, di NU, udah mengerti. Ya. Ternyata Pak ini maksudnya. Kuat, ternyata kuat juga. Oh begitu. Menghadapi. Ya itu kan artinya kalau kita tidak kuat itu kita bisa langsung drop itu. Saya tidak mau lagi yang begitu-begitu, tidak usah. Sudah, saya penting saya sendiri saja kan. Nah, betul. Masya Allah, Kang Deden, Masya Allah. Stand baik dalam semua lini ya. Di kerja kita berjalan ke duniaan, tapi untuk bagaimana menggalang manusia untuk juga mendekatkan kepada kebaikan terus berjalan. Itu sebenarnya prinsip dakwah. Yeah. Nah, kalau yang tadi masih aktif di apa tadi? Program itu, jaringan itu? Sudah tidak. Sudah tidak. Cuma perawatan saja. Akhirnya saya alih profesi. Saya ada kapal sedikit, ada kapal pencari ikan. Oh begitu. Jadi biar cari ikan. Cuman barangkali perlu juga ada masukan buat pemerintah. Coba masukan terakhir nih. Coba. Ya, sampaikan kepada apa yang kira-kira ini disampaikan kepada pemerintah. Jadi tolonglah nelayan ini berikan minyak yang pas. Iya, yang pas. Disubsidi lah. Subsidi. Jangan sampai kurang. Satu itu, yang kedua ada monitoring dari pihak pemerintah. Dapat ikan atau tidak? Iya. Mencuri ikan atau tidak? Oh begitu, benar. Begitu. Itu bagian dari pengawasan sebetulnya. Harusnya itu. Pengawasan. Jadi ini yang saya sampaikan kepada pemerintah bahwa banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada di kelautan. Seperti itu. Itu dalam usaha. Karena kalau dalam kehidupan sosial mungkin ada pesan-pesan bagi saya dan semua kaum muslimin atau pendengar ini, pemirsa. Apa kira-kira tentang motivasi kehidupan kita menghadapi kehidupan saat ini di tanah Papua? Untuk kita yang ada, terutama para ustadz, para dai, teman-teman yang ada di kemasyarakatan, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita sampaikan kepada warga masyarakat, yang pertama dakwah, itu harus mempunyai judul yang pas. Iya. Judul yang pas. Artinya pas juga didengar, pas juga di hati. Jangan juga dengar bagus tapi menyinggung terlalu menjustifikasi
umat ya. Betul. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, Ya. kita senantiasa menggalang Ya. donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua ini, baik Muslim maupun non-Muslim, yang masa kekurangan. Mari kita bantu sama-sama. Itu kepekaan sosial namanya. Ya, jadi membangun kepekaan sosial. Jangan. Benar. Kamu Papua, kamu jangan. Membangun dalam rangka membangun kebersamaan. Itu sudah. Benar, Masya Allah. Nah, itu yang ketiga. Ya. Saya berharap kepada teman-teman kita semua. Ya. Cara penyampaian di Bahasa agama ini. Bahasa agama kah, bahasa masyarakat kah, jangan berdasarkan kemampuan sendiri. Ya, kemauan sendiri. Tapi juga bagaimana ini masyarakat punya kemauan, punya kemampuan dan kemauan ya. Nah, karena daya tangkap masyarakat berbeda-beda benar. Nah, akhirnya orang merasa tersinggung. Bisa itu memang kita semua. Itu juga cikal bakal untuk kita kesalahpahaman. Ya, menimbulkan kesalahpahaman ya. Betul. Itu bisa jadi kesalahpahaman muncul, bisa terjadi bentrok, cekcok. Benar. Bahkan bisa pecah belah kita. Benar. Jadi, saya menyampaikan itu. Siap, Masya Terus Allah. sekali lagi saya minta, ini pesan dari saya. Nah. Seringlah tersenyum. Ini bahasa indah. Dalam keadaan tersenyum. Dalam keadaan apapun ya. Apapun. Benar ya Allah. Jadi kalau artinya menghadapi sesuatu dengan senyum ya. Betul. Iya, Masya Allah. Dan itu rasakan sama saya. Ya, siap. Terus jangan tersinggung. Kalau orang mau berbuat begini begitu, kita merasa tidak boleh. Artinya mari kita introspeksi diri. Gitu. Barangkali itu Pak Ustadz, beberapa pengalaman saya banyak yang perlu juga sampaikan, tapi sementara itu, dan saya mohon doanya juga bahwa saya ada yayasan Birrul Walidain. Ada sekarang yayasan dibuat di Bogor. Di Bogor. Pergerakannya untuk pendidikan. Pendidikan juga. TK, SD, SMP, Masya Allah, SMA. semoga berkah insya Allah. Dan alhamdulillah kita setiap tahun kita ada ya orang yang berikan tur ke Malaysia. Oh begitu. Ada kemarin, alhamdulillah tahun kemarin kita ke Australia. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sana ada saya punya paman yang urus. Oh yang kelola. Dan sudah ada beberapa titik. Oh alhamdulillah. Cabang-cabang begitu. Cabang-cabang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ini terima kasih Pak Deden inspirasinya kepada kita sekalian, tentu yang pemirsa di rumah atau yang mendengarkan dialog kita ini. Mudah-mudahan jadi pembangun semangat untuk sebuah nilai perubahan di tanah ini. Amin. Dan seluruh alam. Sebagaimana Pak Deden sampaikan tadi, kita ini adalah rahmatan lil alamin. Barakallah. Kita masih ingin bicara panjang, tapi waktu juga yang membatasi kita. Amin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik, terima kasih Kak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Baik. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.